Banyak sekali hadits Nabi dan keluarganya yang berbicara tentang kedatangan Imam Mahdi. Kami sendiri banyak mengkaji secara mendalam tentang persoalan ini. Akhirnya setelah melalui analisa panjang dan mendalam atas berbagai hadits, sejarah, hingga berbagai penemuan ilmiah, kami sampai pada sebuah kesimpulan bahwa tahun 2015 Masehi adalah tahun kedatangan Imam Mahdi, sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengajukan banyak argumentasi dan sandaran berupa ayat-ayat Al-Quran, seperti surah Al-Fatihah, Al-Maidah, Al-Isra, dan Al-Kahfi, untuk mendukung dan memperkuat kesimpulan tersebut. Kisah Ashabul Kahfi atau para penghuni gua yang diceritakan dalam Al-Quran sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut berawal dari kekejaman seseorang penguasa saat itu yang bernama Dictianus. Dialah salah seorang penguasa di salah satu provinsi Romawi yang bernama Philadelphia. Kini tempat itu diyakini terletak di daerah sekitar kota Amman, Jordania. Peristiwa ini terjadi antara zaman Nabi Isa putra Maryam alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam era kepemimpinannya, Dictianus menghukum siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Sehingga mengakibatkan banyak pengikut Nabi Isa yang menyembunyikan keimanannya, lantaran takut terhadap kekejaman Dictianus. Secara diam-diam terdapat 6 orang pemuda saleh yang kesemuanya adalah pejabat di pemerintahan tersebut. Suatu hari mereka terbukti mengikuti ajaran Isa alaihissalam. Ke-6 pemuda tersebut melarikan diri dari kejaran tentara Dictianus, dan bersembunyi di dalam sebuah gua yang terletak di desa Rakim, di luar kota Philadelphia. Dalam perjalanannya, ke-6 pemuda tadi bertemu dengan seorang pengembala yang memiliki seekor anjing. Ternyata pengembala itu adalah orang yang beriman. Mereka pun memutuskan bersembunyi di sebuah gua seraya berdoa mengharap jalan keluar terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengabulkan doa mereka dengan cara mendatangkan rasa kantuk, lalu membuat mereka termasuk seekor anjing itu tertidur pulas. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan menidurkan mereka selama 300 tahun. Sehingga ketika terbangun, mereka mendapati penguasa yang memerintah kota tersebut sudah berganti. Penguasa baru ternyata adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbagai versi, disebutkan nama-nama ke-6 pemuda, seorang pengembala, dan anjingnya adalah, pertama Maximilianos, kedua Lamblichos, ketiga Martinos, keempat Dionysios, kelima Joannes, keenam Exakostodianos, ketujuh Antonios, dan seekor anjing yang bernama Koinetrion. Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Imam Mahdi akan berkuasa selama 309 tahun, sebagaimana Ashabul Kahfi bersembunyi di dalam gua. Seperti diketahui, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun Gajah, bertepatan dengan 569 Masehi. Sedangkan beliau wafat pada usia 63 yang jatuh pada tahun 632 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 11 Hijriah. Adapun Imam Mahdi, yang nama lengkapnya adalah Muhammad, putra dari Hasan al-Askari, lahir pada hari Jumat 15 Syaban 255 Hijriah, atau 869 Masehi. Beliau mengganti kepemimpinan ayahnya itu yang mangkat pada hari Jumat 8 Rabiul Awal 260 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 1 Januari tahun 874 Masehi. Pada masa hidupnya, Imam Mahdi telah mengalami masa gaib sebanyak 2 kali. Gaib yang pertama terjadi pada tahun 265 Hijriah atau 879 Masehi. Biasa disebut dengan gaib As-Sugra, atau gaib singkat. Gaib yang kedua, biasa disebut gaib Al-Kubra, atau gaib panjang, dimulai pada tahun 329 Hijriah atau 941 Masehi. Pada masa gaib singkat, Imam Mahdi mengangkat 4 orang sebagai wakilnya, dan ditugaskan untuk menyampaikan berbagai pesan serta hukum agama Islam. Namun, keempat wakilnya ini pun meninggal dunia. Pasca kematian mereka inilah, Imam Mahdi mulai memasuki tahap gaib panjang. Gaib yang kedua ini terus berlangsung hingga saat ini. Jika dihitung berdasarkan saat kelahirannya, maka artinya, saat terjadinya gaib panjang, Imam Mahdi telah menginjak usia 72 tahun, yaitu 941 Masehi, tahun permulaan gaib panjang, dikurangi 869 Masehi tahun kelahirannya. Hasilnya adalah 72. Jadi, saat melakukan gaib panjang, beliau tengah berusia 72 tahun.
Dalam beberapa hal, keluarga suci Nabi radhiyallahu an menselaraskan Imam Mahdi dengan riwayat sejarah Ashabul Kahfi, para penghuni gua. Untuk mengetahui titik-titik persamaan antar keduanya, kita dapat merujuk pada surah Al-Kahfi. Berikut analisanya. Pertama, dalam surah Al-Kahfi terdapat ayat-ayat yang menceritakan sejarah penghuni gua. Menariknya, jumlah kata dari keseluruhan ayat yang menceritakan tentang sejarah Ashabul Kahfi ini berjumlah 309 kata. Dimulai pada ayat 9, hingga kata salsa pada ayat 25. Sungguh menakjubkan jumlah ini, jika dihitung berdasarkan perhitungan tahun Hijriyah, maka sama dengan tidur Ashabul Kahfi di dalam gua, yaitu 309 tahun. Adapun jika dihitung menurut perhitungan Masehi, maka Ashabul Kahfi telah tidur selama 300 tahun. Artinya 309 tahun menurut hitungan tahun Hijriyah, dalam perhitungan Masehi padanannya adalah 300 tahun. Jadi, angka 309 tahun adalah sama dengan jumlah kata dalam surah Al-Kahfi yang menceritakan tentang riwayat Ashabul Kahfi. Kami tidak mereka-reka, namun memang demikianlah fakta hasil kalkulasinya. Kedua, tidak hanya itu, namun terdapat hal yang jauh lebih menarik dan membuat Anda tercengang. Ternyata, rentang antara kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahun 569 Masehi, sampai masa kelahiran Imam Mahdi, tahun 869 Masehi, jumlahnya adalah 300. Sekali lagi, angka ini sama dengan masa tidurnya Ashabul Kahfi di dalam gua, dengan mengacu pada perhitungan tahun Masehi. Menakjubkan bukan? Ketiga, mungkin dua hasil hitungan di atas belum cukup meyakinkan Anda. Karena itu, akan kami ajukan fakta lainnya, masih dalam bentuk hitungan tahun, yang dapat menambah keyakinan Anda. Tahun 632 Masehi adalah tahun wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara Imam Mahdi melakukan gaib panjang pada tahun 941 Masehi. Ternyata, rentang waktu antara tahun wafatnya Nabi hingga gaib panjang itu adalah 309 tahun. Sekali lagi, angka ini sama dengan lamanya waktu Ashabul Kahfi tertidur, sebagaimana dalam Al-Quran. Menurut Anda, apakah ini hanya kebetulan? Keempat, jika bukti di atas belum cukup, maka kami akan mengajukan bukti kuat lainnya. Dalam surah Al-Kahfi, sejarah Ashabul Kahfi mulai diceritakan di ayat ke-9. Adapun ayat pertama hingga ke-8, belum bercerita tentang peristiwa tersebut. Jika dihitung, jumlah kata dari ayat pertama hingga ke-8 dalam surah Al-Kahfi adalah sebanyak 79 kata. Di sisi lain, seperti dijelaskan di atas, Imam Mahdi lahir pada tahun 869 Masehi, dan melakukan gaib panjang pada 941 Masehi. Cobalah perhatikan dengan seksama angka-angka di atas, 79 kata, lalu tahun 869 Masehi dan 941 Masehi. Rentang waktu antara masa kelahiran Imam Mahdi hingga gaib panjang adalah 72 tahun. Yaitu masa gaib panjang 941 Masehi, dikurangi tahun kelahirannya Imam Mahdi, 869 Masehi. Hasilnya adalah 72 tahun.